Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaina Bila Ramadhani dengan NIM 01021182126025, Kampus Indralaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Soal yang pertama, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan diperlukan? Intervensi publik atau perencanaan diperlukan karena adanya beberapa kegagalan pasar dan tujuan sosial yang tidak dapat dicapai secara optimal melalui mekanisme pasar semata. Hal ini untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang lebih baik dan maju. Beberapa situasi di mana intervensi publik diperlukan. Yang pertama, pada saat barang publik satu. Barang publik satu terjadi ketika adanya konsumsi yang bersifat tidak ada pesaing. Jika konsumsi seseorang tidak mengganggu atau mengurangi jumlah konsumsi individu lainnya. Hal ini tidak dapat dieksklusifkan, artinya barang tersebut sulit untuk dijadikan sebagai hak milik individu atau sulit untuk membatasi akses konsumen lainnya. Yang kedua, pada kondisi barang publik 2, yang terjadi ketika kompetisi pasar yang efisien secara teoritis dapat mengalokasikan barang-barang yang bersifat pribadi dengan mekanisme jual beli. Lalu, individu membayar sesuai dengan kesediaannya untuk membayar. Untuk barang publik ini, manfaat yang diterima individu tergantung dari total pasokan barang yang tidak sepenuhnya hasil dari yang dilakukannya. Mekanisme pasarnya sulit untuk mengatur individu-individu membayar jasa-jasa lingkungan, kenyamanan, sehingga muncul free riders. Lalu kondisi yang ketiga adalah pada saat barang publik 3, yang terjadi ketika hasil akumulasi mekanisme pasar tidak mencerminkan pilihan sosial dan individu untuk barang atau jasa tersebut. Dalam hal pilihan publik atau barang publik lainnya, seperti pendidikan, program kesehatan masyarakat, fasilitas transportasi, peran sosial dari polisi dan petugas pemadam kebakaran yang secara bersamaan memberikan manfaat bagi individu dan penyediaan pemenuhan kepentingan bersama. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh 2 dari 7 mazhab perencanaan. Ada 7 mazhab perencanaan menurut Almendinger pada tahun 2002. Yang pertama, teori sistem dan teori rasional atau rational planning. Yang kedua, teori marxisme dan kritik atau Marxism and critical theory. Yang ketiga, perencanaan kanan baru atau new right planning. Yang keempat, pragmatism. Yang kelima, perencanaan advokasi. Yang keenam, postmodern. Dan yang terakhir, perencanaan kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan 2 dari 7 mazhab menurut Almendinger. Yang pertama, perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi adalah teori perencanaan kota yang dirumuskan pada tahun 1960-an oleh Paul Davidoff dan Linda Stone Davidoff. Hal ini adalah teori perencanaan yang pluralistik dan inklusif, di mana perencana berusaha untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Teori advokasi ini tuh berpihak kepada kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang secara sosial ekonomi berada pada menengah ke bawah. Pendekatannya itu melalui hukum. Objek dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Sifat dari perencanaan advokasi ini adalah sosialis, dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan keadilan sosial seperti untuk kepentingan umum. Peran perencana advokasi ini adalah advokat dan pendamping, sehingga membuat warga dapat memainkan peran aktif dalam demokrasi. Contohnya, pada peta partisipasi JKPP. Peta tata guna lahan yang merupakan hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat Rampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan dengan fasilitas JKPP, SLPP, Tokalikaju, dan dukungan Pemda. Keberadaan peta ini memberi kejelasan dan kepastian ruang kelola masyarakat. Yang kedua, ada perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif merupakan perencanaan yang memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Perencanaan ini telah diterapkan di pengelolaan lingkungan.
Di negara-negara maju, penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan. Peran perencana pada perencana kolaboratif ini mendengarkan keinginan masyarakat dan mengawasi terbentuknya konsensus. Perencana adalah pembelajar berpengalaman dan peka terhadap upaya penyatuan pandangan kepemimpinan, tidak berfokus pada isi perencanaan, namun lebih berfokus agar masyarakat menyetujui dan yakin terhadap perencanaan yang disepakati tanpa adanya dominasi kelompok kepentingan tertentu. Contohnya, relokasi PKL di Monumen Banjarsari. Praproses kolaboratif ini mengidentifikasi permasalahan PKL, pendataan jumlah PKL, lalu membangun komunikasi dengan pemangku adanya kepentingan. Di sini ada dua pemangku kepentingan, yang pertama pemerintah dan yang kedua adalah PKL. Pendekatannya itu formal melalui konsultasi publik, membangun kepercayaan melalui upaya membangun hubungan pihak pemerintah dan PKL, yang membangun empati. Berusaha memposisikan ketika berada di pihak lain, membangun mindset PKL sahabat pemerintah kota. Pada saat pendataan pihak pemerintah, memperlakukan PKL sebagai rekan, membangun pemahaman bersama melalui timbal balik. Ketika proses konsultasi publik, perwakilan Pemkot memfasilitasi terjadinya diskusi. Pemerintah kota menyetujui beberapa usulan PKL. Pertemuan dilakukan sebanyak 6 kali. Ketika PKL sepakat pindah, dilakukan pengundian kios dan pelatihan manajemen bisnis untuk menyusun upaya pemecahan bersama melalui proses pembelajaran dan kreativitas untuk membangun komitmen bersama melalui proses adaptif atau adanya perubahan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.